Halo teman-teman semua, berapa sih usia yang tepat untuk memulai bisnis? Kalau gua boleh tahu nih, teman-teman yang lagi nonton video ini, yang cuma sebeberapa orang aja, lu semua ini lagi nonton video ini, lu umurnya berapa sih guys? Coba kasih tahu di kolom komentar ya, apakah lu ada yang di bawah usia 20 tahun, atau mungkin lu usia di atas 30 tahun, seperti gua gitu. Atau mungkin lu usia rata-rata yang ya 25 atau 26, 27 gitu ya. Kalau kita ngelihat sejarah orang-orang gitu guys, di Indonesia terutama ya, sesungguhnya tuh orang-orang memulai bisnis tuh di umur yang berbeda-beda lah. Ada orang yang berbisnis di usia sangat muda banget, dari kecil gitu, mungkin karena keluarganya susah dan sebagainya gitu. Ada orang yang berbisnis di usia menengah, yang masih muda. Ada orang yang berbisnis di usia yang agak menengah, kayak gua di 30-an gitu. Bahkan ada juga yang tunggu dia pensiun baru baru mulai berbisnis gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi at the end of your journey gitu ya, tujuan akhir lu adalah suatu hari lu akan mulai bisnis. Iya dong. Lu tahu bahwa kerjaan lu di kantor itu tidak safe, ya kan? Tidaklah memberikan keamanan finansial yang lu butuhkan gitu guys. Karena anytime lu bisa dipecat, ya kan? Ketika lu dipecat, tidak ada jaminan bahwa lu akan dapatkan pesangon, dan ketika lu dipecat, semua yang lu bangun untuk kantor itu, you say goodbye to that at that time gitu ya. Jadi boleh dibilang umur itu tidak ada yang memastikan gitu ya kapan saat yang tepat untuk lu bangun bisnis gitu. Ya, gua rasa sih ketika lu merasa lu pengen aja. Ketika lu merasa pengen nih, gua mau mulai bisnis nih gitu. Nah, ya udah, saat itulah guys, saat yang paling tepat untuk lu memulai bisnis. Itu menurut gua ya. Jadi lu nggak usah nunggu lagi, nunggu mental lu siap, nunggu modal lu siap dan sebagainya gitu ya. Karena bisnis tuh urusannya bukan sama modal ataupun mental guys, bukan. Bisnis itu bisnis tuh urusannya sama ini, sama lu pengen apa enggak, lu mau apa enggak kerjain. Itu urusannya guys. Jadi sama seperti ketika lu mau kerja gitu kan. Ketika lu kerja kan tuh kan lu mau apa enggak, bukan lu mampu atau enggak, bukan lu siap atau enggak, bukan. Lu mau apa enggak gitu. Ketika lu mau kerjain ya lu kerja, ketika lu nggak mau kerja ya nggak ada orang yang bisa maksa lu kerja, kan begitu guys. Dan nggak jelas juga nih kapan orang-orang tuh bisa berhasil dalam bisnisnya. Oke, jadi tidak ada formula, tidak ada rumus yang eksak yang pasti begini loh kalau mau bisnis di usia sekian mulai, di usia sekian sukses tuh nggak ada metode atau formula yang ajaib yang bisa membantu orang seperti itu. Oke, ada orang yang berhasilnya cepat, setahun 2 tahun gitu ya. Ada orang yang berhasilnya itu agak sedang gitu. Ada orang yang lama banget. Bahkan ada orang yang sampai akhir dari hidupnya dia masih berjuang untuk mengejar sesuatu yang dia mau kejar itu, guys. Jadi tidak ada ukuran kapan memulai, tidak ada ukuran kapan lo akan sukses gitu. Jadi apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya ya, kapanpun muncul keinginan lu untuk memulai bisnis, saat itulah lu perlu memikirkan lu mau bisnis apa, dan lu mesti langsung mulai gitu guys. Momentumnya ada di situ. Oke, keinginan lu itu, keinginan yang terbesit di kepala lu itu ya, tidak muncul tiba-tiba guys, nggak tiba-tiba. Oke, lu boleh bilang itu pertanda dari alam semesta lah, atau pertanda dari Tuhan lu, atau naluri lu, atau insting lu, atau apapun itulah, apapun. Tapi keinginan lu itu untuk berbisnis yang muncul di kepala lu ini, itu nggak muncul tiba-tiba guys. No, pasti ada sesuatu dalam seri dalam hidup lu ini yang mengarahkan lu atau membawa lu pada sebuah pikiran, oh gue mau bisnis. Gitu, paham nggak maksud gue? Oke? Jadi, ada seri dari hidup lu yang mengarahkan lu, membawa lu untuk sampai di tahap ini. Oke? Lagi pula, untuk untuk memulai bisnis gitu ya, untuk sukses dalam bisnis gitu ya, ada beberapa komponen yang akan menunjang lu untuk sukses, guys. Oke, contohnya nih, siapa rekan kerja lu, siapa partner lu waktu bekerja, itu sangat-sangat menentukan. Pengalaman lu bagaimana, skill lu bagaimana, gitu, dan berbagai hal lainnya. Oke, dan menurut gua gagal demi kegagalan juga salah satu poin penting yang harus lu alami
yang akan bisa menunjang lu dalam mencapai kesuksesan, terutama kesuksesan dalam hal kebijaksanaan dan kematangan mental lu gitu guys. Oke? Jadi menurut gua nih, semakin cepat lu memulai bisnis akan semakin baik gitu. Akan semakin baik. Karena semakin cepat juga lu mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang unik ini gitu. Baik itu yang manis maupun pengalaman yang sangat pahit sekalipun. Artinya semakin cepat lu mendapatkan itu semua, semakin cepat lu mengalami kematangan mental, alias lu semakin cepat dengan kesuksesan lu. Gitu. Oke. Jadi menurut gua ya waktu yang paling tepat untuk memulai bisnis ya kemarin. Kemarin tuh harusnya lu mulai bisnis, guys. Tapi waktu kedua yang paling tepat adalah hari ini, today. Gitu. Sekarang lu memutuskan gua mau bisnis gitu. Oke. Ini adalah mental state ya, di tingkat pikiran gitu. Ketika lu ngeliat video ini, guys, lu sadar nggak sih? Video ini tuh nggak muncul tiba-tiba, guys. Video gua ini tidak muncul tiba-tiba di tempat lu. Lu nggak kenal gue sebelumnya, lu bukan teman gue, kita nggak pernah ketemu sebelumnya, mungkin lu di pulau mana, gue di pulau mana gitu. Tapi kenapa video ini bisa muncul ada di handphone lu atau di komputer lu gitu? Pasti ada satu algoritma tertentu yang membawa lu ada di depan gue sekarang, atau gue ada di depan lu. Oke? Algoritma ini nggak tiba-tiba, guys. Oke, mungkin lu sedang berselancar, sedang mencari sesuatu tentang inspirasi bisnis. Mungkin lu sedang pengen memulai bisnis dan lu mulai mencari berbagai situasi dan sebagainya. Ada cerita-cerita dalam hidup lu sebelum hari ini yang membawa lu pada video ini, guys. Oke? Jadi mudah-mudahan gue bisa memberi lu keyakinan yang lebih baik gitu. Coba sekarang gue tanya, apa motivasi lu untuk mulai bisnis? Salah satu faktor utama untuk orang berhasil dalam bisnis gitu ya, ditentukan oleh seberapa besar atau seberapa kuat motivasi dia untuk memulai pada dasarnya, pada awalnya gitu guys. Oke? Orang tuh mulai cuma ada dua kemungkinan. Seberapa sakit, rasa sakit yang lu pengen hindari ketika lu mulai bisnis ya, atau seberapa besar kesenangan yang ingin lu kejar. Cuma itu. Pada dasarnya kan keinginan untuk menghindari rasa sakit adalah ya lebih kuat gitu ya. Lebih kuat dalam hal mempertahankan ketika lu berada dalam bisnis, ketika lu berjuang dalam perjalanan sepanjang bisnis lu ini, guys. Oke. Nah, ketika lu memiliki sebuah motivasi yang sangat-sangat kuat di dalam diri lu, saat itulah gua bisa percaya gitu bahwa apapun yang terjadi dalam bisnis ini, dalam perjalanan bisnis ini, di mana kemungkinan besar lu akan mengalami berbagai kesulitan dalam bisnis, lu mungkin ditipu orang, lu mungkin ditipu partner lu sendiri. Yang namanya juga bisnis baru ya, saat itu kan masih banyak masalah yang akan lu hadapi, tapi motivasi awal lu adalah yang akan membuat lu bisa melewati berbagai proses ini, guys. Oke ya. Nah, jadi motivasi itu sangat penting, guys. Motivasi itu sangat penting. Nah, motivasi itu haruslah berupa sesuatu keinginan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Atau motivasi untuk membantu orang lain. Nah, itu motivasi yang sangat kuat, guys. Oke. Contoh, ketika gue memulai bisnis digital marketing ya, kan sekarang gue mulai masuk ke digital marketing gitu ya. Yang gue akan mulai nanti dengan program pelatihan, di mana gue akan melatih teman-teman karyawan untuk mulai berbisnis gitu ya. Tapi tanpa perlu lu mesti ikut brevet, nggak perlu. Lu juga nggak perlu sampai menguasai teknisnya. Tapi gue memberikan berbagai framework yang tepat untuk seorang karyawan untuk bisa memulai bisnisnya gitu. Motivasi gue yang sangat kuat ya adalah gue pengen bantu orang gitu. Gue pengen bantu orang-orang, terutama kalian semua nih yang saat ini tuh masih terjebak dalam lingkaran pekerjaan jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5 setiap hari sampai seumur hidup lu mungkin ya. Untuk lu bisa memutus itu dan lu bisa memulai bisnis di waktu yang sangat sempit, yaitu setelah lu pulang kerja ya. Jadi by the way, gue tidak menyarankan lu untuk putus kerja ya. Gue tidak menyarankan lu untuk berhenti kerja saat ini. No. Yang gue sarankan adalah menggunakan waktu lu yang sangat sempit setelah lu pulang kerja untuk memulai bisnis. Gitu. Bagaimana frameworknya nanti lu lihat di program coachingnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi mimpi gue adalah bahwa dalam waktu periode tertentu yang lu miliki itu, lu mengganti kebiasaan lu dari yang nonton TV dan nonton sinetron dan sebagainya itu lu ganti dengan memulai bisnis. Gitu.
Oke, terutama bisnis konsultan pajak dan akuntansi ya, jasa pajak dan akuntansi gitu. Sampai suatu saat lu bisa punya kerajaan bisnis yang cukup besar di mana lu sudah bisa berhenti kerja. Nah, that's my dream gitu. Itulah impian gua gitu. Nah, waktu gua pertama kali memulai bisnis ya, gue ingat waktu itu gue masih karyawan gitu. Gue sama seperti lu guys, gue sama seperti lu semua. Waktu itu gue usia kalau nggak salah umur 25 tahun deh. Jadi gue sangat relate sekali di usia 25 tahun gue memutuskan gue pengen berbisnis gitu ya. Waktu itu gue seorang karyawan biasa sama seperti lu. Gue bekerja sebagai kurir di konsultan pajak dulu. Gue juga pernah kerja di bank sebagai marketing, bukan sebagai manajer bank ya, sorry. Gue pernah kerja di yayasan sosial, pernah kerja jadi marketing di tempat yang lain lagi, marketing tempat lain lagi. Tapi gue bukanlah seorang marketing yang jago guys. Gue adalah marketing yang boleh dibilang salah satu yang paling buruk. Dimana motivator lain menceritakan kesuksesan dia, gue menceritakan kegagalan gue. Dan terakhir gue kerja sebagai staff di konsultan pajak gitu. Dan gue pernah ada posisi kalian semua, dimana gue merasa nggak bisa nih. Gue mau berhenti, tapi gue nggak bisa berhenti gitu loh. Gue nggak bisa berhenti. Karena kan gue butuh duit gitu dan sebagainya gitu ya. Dan hal itu terus-menerus terulang gitu. Terus-menerus ada dalam pikiran gue. Sampai suatu hari gue buat keputusan. Oke, enough. Cukup. Gitu. Mulai hari ini, gue mau berbisnis. Waktu itu belum tahu mau bisnis apa. Oke. Mulai hari ini gue mau bisnis. Gue masih ingat banget hari itu, malam-malam, gue membuat keputusan itu, guys. Waktu itu gue hampir nangis kayaknya. Nggak sih, nggak nangis ya. Tapi gue termenung gitu, termenung di kamar gue. Ada lampu kecil, gue masih ingat. Saat itu gue buat keputusan, gue mau berbisnis. Apa bisnis yang bisa gue lakukan gitu. Saat itulah gue buat keputusan. Dan keputusan itu tidak pernah gue sesali sampai hari ini, guys. Dan sejak hari itu sampai hari ini gue tidak pernah lagi kerja sama siapapun. Oke? Beruntungnya kalian semua nih nonton video ini tidak perlu mengalami berbagai lika-liku yang gue alami, tidak perlu mengalami berbagai batu sandungan, berbagai kegagalan yang gue alami itu, karena gue sudah membuat paket program yang ini, guys. Paket program pelatihan ini berdasarkan pengalaman gue dan analisa gue di banyak dunia marketing, digital marketing, dan banyak teman-teman konsultan juga gitu. Dimana lu tinggal ikutin aja program ini. Ikutin program ini, gue hanya minta waktu yang sangat singkat dalam hari-hari lu itu, di mana lu bisa membangun sebuah kerajaan bisnis yang mana suatu hari lu bisa ketinggalin pekerjaan lu yang lama itu. Oke? Dan lu nggak usah lama-lama, lu cukup berkomitmen minimal 6 bulan aja deh. Nah, lu kasih kesempatan program ini berjalan, lu kasih kesempatan 6 bulan aja. Setelah itu, lu lihat hasilnya. Kalau hasil bagus, lu teruskan. Kalau hasil nggak bagus, lu buang-buang waktu 6 bulan nggak apa-apa. Oke? Dalam hidup lu yang sekian puluh tahun, lu sudah buang-buang waktu berapa puluh tahun. Oke? Lu buang waktu lagi 6 bulan, tapi kali ini gue minta lu komitmen, gunakan waktu dengan baik, ikuti program pelatihan ini dengan baik. Oke? Dan itu gue bisa kasih lu jaminan bahwa lu akan berhasil gitu. Walaupun sesungguhnya tidak ada jaminannya pasti ya dalam hidup ini gitu. By the way, hari Senin nanti ke depan gitu ya, gue akan buat sebuah webinar, di mana webinar ini adalah sebuah pre-launching sebenarnya. Pre-launching di mana program pelatihan itu baru akan gue mulai itu mungkin di pertengahan September gitu ya. Kan ini masih akhir Agustus. Nah, gue akan bikin webinar pre-launching. Di sini gue akan sharing cara menjadi konsultan pajak dan akuntansi ya. By the way, gue bukanlah seorang konsultan yang luar biasa berhasil dan luar biasa sukses dan kaya gitu, tidak ya. Gue hanyalah orang biasa aja yang punya sedikit pengalaman lebih banyak dari lu. Oke? Nah, gue akan sharing pengalaman gue. Ketika gue memulai bagaimana, perjalanan bisnisnya bagaimana, sampai hingga hari ini bagaimana. Oke? Gue akan sharing di webinar itu, dan webinar itu khusus hanya orang-orang yang bisa masuk. Maksudnya tidak terbuka untuk umum, tidak live gitu ya. Dia live tapi tidak live ke YouTube gitu. Nah, nanti gue akan ceritakan secara singkat aja, step by step bagaimana lu bisa menjadi konsultan gitu. Apa aja lika-liku yang mungkin akan lu alami dan bagaimana lu bisa menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang ada di dalam perjalanan bisnis lu ini, guys. Oke? Nah, buat teman-teman yang pengen ikut webinar ini ya, nanti gue kasih linknya di bawah sini, di bawah video ini, di komentar dari video ini.
Atau lu bisa masuk ke pajaksmart.com/webinar 01. Oke, ingat hari Senin ya guys, hari Senin jam 8 malam ya, jam 8 sampai jam 9. Oke, kalau teman-teman punya waktu, sempat waktunya, boleh diluangkan, nanti kita ketemu di webinar ya. Oke, see you.